Sebelum dia menjalankan hukuman matinya kan, dia sempat berdandan, bergaya mewah, pakai jas, setelan kemeja gitu ya. Nah, pakai sarapan pagi duluan, habis itu dia berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian akan semuanya? Bertemu lagi bersama aku Iras, tentunya di channel Iras Aprilia CN, dengan konten fakta dan realitas sosial. Seperti yang aku bilang, terus tonton fakta-fakta sosial dari channel ini. Mungkin akan bisa memberikan manfaat untuk kalian dari segi pengetahuan juga wawasan. Nah, seperti apa konten kali ini akan aku bawakan? Silahkan kita langsung aja ke video selanjutnya. Check it out. Nah kan, sebelum aku ke pembahasannya, aku ingatkan lagi untuk kalian yang mengklik video ini, jangan lupa kalian tinggalkan subscribe kalian like, kalian komen, dan jangan lupa juga kalian nyalakan notifikasinya biar kalian bisa mengetahui konten-konten terbaru dari aku, dan kalian share juga video ini ke media sosial lain yang kalian punya. Oke, tanpa berbasa-basi, tanpa lama-lama, langsung aja kita ke pembahasan yang akan aku bahas kali ini. Nah, kali ini aku akan membawakan sebuah kasus atau fakta sosial tentang manusia pertama yang dihukum mati melalui eksekusi mati di kursi listrik. Bicara tentang hukuman mati kan, tentu udah terpikir bagi kalian bahwa orang yang dihukum mati ini pastinya dia telah dijatuhi sebuah hukuman mati atas perbuatan yang dilakukan gitu. Tentu tidak sembarangan yang dilakukan itu apa gitu, seperti pembunuhan mungkin gitu kan. Nah, siapa sih orang pertama ini? Ya, namanya itu adalah William Kimbler. Dia lahir pada tanggal 9 Mei 1860-an di Pennsylvania, Amerika Serikat, dengan profesi seorang pedagang. Kenapa sih dia sampai dijatuhi hukuman mati? Kesalahan apa sih yang telah si Kimbler ini perbuat sehingga pengadilan menjatuhi dia hukuman mati? Nah, ternyata kan si Kimbler ini telah melakukan pembunuhan kepada kekasihnya sendiri bernama Matilda Ziegler. Kejadian pembunuhan ini sendiri terjadi pada tanggal 29 Maret 1889. Dan apa sih namanya? Dan pembunuhan ini dilakukan oleh si Kimbler ini menggunakan kapak. Pada saat itu dia lagi dalam pengaruh alkohol atau mabuk gitu ya. Nah, mungkin dia dalam bayangannya tubuh kekasihnya itu kayu atau batang pohon sehingga dia tebas menggunakan kapak. Karena sepengetahuan aku, kapak itu kan digunakan untuk menebas atau nebang batang pohon atau batang kayu gitu. Nah, dalam keadaan mabuk, ternyata si Kimbler ini berhasil membunuh kekasihnya sendiri gitu. Entah kenapa, yang jelas dia mabuk-mabuk. Habis itu pulang, bunuh kekasihnya sendiri pakai kapak, dan inilah yang menyebabkan dia itu dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan setempat. Nah kan, setelah pembunuhan itu dilakukan oleh si Kimbler, tentu saja kasusnya menyerbak ke sana ke sini sehingga diusut oleh polisi. Setelah didalami oleh polisi, setelah dibawa ke pengadilan sehingga dia dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi mati menggunakan kursi listrik atau sengatan listrik dengan tegangan yang sangat tinggi. Kejadian eksekusi mati ini yang dialami oleh si Kimbler ini pada tanggal 6 Agustus 1890 di New York. Sebuah kisah tentang si Kimbler. Sebelum dia dieksekusi mati, tentunya dia dipenjara terlebih dahulu. Nah, pada saat itu pagi-paginya, subuh-subuh dia udah bangun. Sekitar pukul 5 pagi dia bangun. Karena pada saat itu dia akan dieksekusi sekitar pukul 6.30 atau jam 7 pagian gitu. Dia bangun pagi, mandi bersih-bersih, rapi-rapi, pakai setelan jas, pakai meja, pakai jas, pakai dasi juga gitu. Menyempatkan dirinya sarapan dengan sebaik mungkin, kemudian berdoa. Setelah semuanya selesai, dia keluar dari ruangannya menuju ruangan eksekusi matinya. Karena dia sadar hari itu atau pagi itu dia bakalan mati, dia bilang ke orang-orang yang ada di sana di dalam ruangan itu, "Kepada tuan-tuan semuanya, semoga Anda mengalami keberuntungan selama di dunia ini. Karena sebentar lagi aku akan pergi ke tempat yang baik, dan aku yakin itu adalah tempat yang baik untuk aku, dan aku siap pergi ke tempat yang baik itu," katanya. Agak-agak gimana gitu ya, si Kimbler ninggalin kata-kata terakhirnya
dengan mengucapkan kepada tuan-tuan atau orang-orang di sana itu, semoga orang-orang di sana itu mendapatkan keberuntungan. Kemudian dia percaya bahwa dia akan pergi ke tempat yang baik katanya. Nah, mudah-mudahan saja gitu ya, setelah membunuh orang kemudian yakin pergi ke tempat yang baik. Nah, gimana sih perasaannya? Sebentar lagi nih aku akan mati nih, disengat listrik nih. Ya, itu hanya si Kimmler yang tahu gimana perasaannya gitu, dak-dikduknya, cemas takutnya atau gimana nya, itu adalah perasaan si Kimmler yang tidak bisa diceritakannya kepada orang lain gitu kan. Karena gimana pun kalau kita bakalan tahu kita mati itu gimana gitu kan. Nah, agak-agak ngiri. Setelah si Kimmler ini mengucapkan kata-kata terakhirnya Gan, dia langsung didudukkan ke kursi listrik tadi. Kaki dan tangannya langsung diikat. Kemudian dipasangkan elektroda listrik di kepala dan di punggungnya oleh algojo yang bernama Edwin Davis. Nah, kebayang ya, diikat kakinya di sebuah kursi, diikat tangannya, dipasangkan aliran listrik di punggung dan di kepalanya gitu. Nah, gimana tuh perasaannya? Dak dik duk duk. Nah, cemas banget, pasti takut banget, tapi dia berusaha tenang, damai, karena dia yakin mau pergi ke tempat yang baik katanya. Setelah semuanya selesai, setelah kaki tangannya diikat, setelah dipasangkan elektroda di tubuhnya, sel Gojo ini sempat mengucapkan kalimat selamat tinggal kepada si Kimmler. Dan tentu saja di dalam ruangan itu disaksikan oleh beberapa orang saksi, termasuk juga jurnalis dari daerah setempat gitu ya. Setelah semuanya selesai, setelah diikat, setelah dipastikan benar-benar terikat dengan baik, kemudian percobaan pertama terhadap eksekusi mati si William ini atau si William Kimmler ini dilakukan. Tegangan listriknya dihidupkan dengan 700 volt selama 17 detik. Nah, perlahan-lahan bahunya terangkat, badannya terangkat. Tidak lama kemudian terbau bau gosong, daging yang gosong, baju yang terbakar dari ruangan itu. Tetapi dalam percobaan pertama ini dinyatakan si Kimmler belum meninggal. Nah, 17 detik dengan tegangan 700 volt itu dinyatakan si Kimmlernya hanya pingsan, bajunya gosong, terbakar, dagingnya juga bau gosong, tapi dia belum dinyatakan meninggal atau belum dinyatakan mati. Tentu saja akan dilakukan percobaan kedua. Pada eksekusi mati yang kedua ini, pada percobaan yang kedua ini, tegangan listriknya itu ditambah menjadi 1030 volt dan itu dilakukan selama 1 menit gitu. Jadi selama 1 menit itu, setelah dilihat bahwa kulit kepala si Kimmler itu hangus, gosong, rambutnya kebakar, terbau-bau yang menyebar busuk di dalam ruangan itu, hidungnya mengeluarkan darah, daging-dagingnya pada terbakar, dan selama 1 menit itu juga si Kimmler benar-benar dinyatakan is dead atau meninggal gitu ya, atau mati atau menghembuskan nafas terakhirnya. Nah, jadi 2 kali percobaan baru si Kimmler ini dinyatakan meninggal dalam sebuah eksekusi matinya yang dilakukan pada tanggal 6 Agustus 1890. Jadi, pada tanggal 6 Agustus 1890, si Kimmler dengan profesi seorang pedagang dinyatakan sebagai orang pertama yang dieksekusi mati melalui kursi listrik dengan 2 kali percobaan. Yang pertama itu 700 volt selama 17 detik dan dia tidak meninggal. Yang kedua itu dengan 1030 volt selama 1 menit baru dia dinyatakan meninggal setelah tubuhnya hangus sehangus-hangusnya dan mengeluarkan bau busuk gitu ya. Oke kan, tewas sudah si William Kimmler dalam sebuah eksekusi mati yang telah diterimanya pada tanggal 6 Agustus 1890 pada si seorang pedagang. Gimana pendapat kalian? Eksekusi ini apakah lebih manusiawi seperti yang mereka anggap atau gimana? Silahkan kalian tinggalkan komen, kalian like, dan jangan lupa kalian tinggalkan subscribe kalian untuk video aku ini atau channel aku ini biar channel aku bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Aku akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video atau konten-konten berikutnya. Dadah.